Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakimatul Mukaromah, dosen pada program studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Bidang ilmu saya pada PWK adalah perumahan dan permukiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori dan Kebijakan Perumahan Permukiman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah baru pada kurikulum Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 11 Maret untuk kurikulum 2021 hingga 2026. Mata kuliah ini merupakan gabungan dari mata kuliah Teori Perumahan dan Permukiman dan Kebijakan dan Kelembagaan Perumahan dan Permukiman. Mata kuliah ini diberikan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar dan menjadi prasyarat bagi seluruh mata kuliah terkait perencanaan perumahan dan permukiman pada program studi perencanaan wilayah dan kota. Mata kuliah ini menjadi salah satu pendukung dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Prodi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada butir KU1, P1, dan P4. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama yaitu KU1 adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovasi, dan berwawasan global berdasarkan penguasaan keilmuan dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua adalah P1, yaitu menjelaskan konsep teoritis yang relevan dalam bidang perencanaan wilayah kota yang berkelanjutan. Ketiga yaitu P4, menjelaskan cara perencanaan perumahan dan permukiman dengan pendekatan sosial baru atau Society 5.0 dan Computational Thinking. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 subcapaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori perumahan dan permukiman secara komprehensif sebagai bagian dari wilayah dan kota. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan dan kelembagaan perumahan dan permukiman sebagai pendekatan normatif perencanaan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan strategi penanganan perumahan permukiman sesuai dengan karakteristik isu kawasan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan 12 pertemuan berupa materi, 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Kemampuan akhir yang diharapkan mata kuliah ini dibagi menjadi 3 subcapaian pembelajaran mata kuliah. Sub CPMK pertama dicapai melalui materi pembelajaran. Pertama, perkembangan sejarah dan paradigma bermukim. Kedua, definisi dan komponen perumahan dan permukiman. Ketiga, struktur dan pola perumahan dan permukiman. Akhir, ekonomi lahan pada perumahan dan permukiman. Sub CPMK 2 dicapai melalui materi pembelajaran. Yang pertama, perkembangan paradigma kebijakan perumahan dan permukiman. Yang kedua, kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kelembagaan perumahan dan permukiman di Indonesia. Sub CPMK yang ketiga dicapai melalui materi pembelajaran strategi penanganan permasalahan permukiman melalui konsolidasi lahan. Yang kedua adalah strategi penanganan permasalahan permukiman berupa perumahan berbasis masyarakat. Yang ketiga adalah strategi penanganan permasalahan permukiman berupa peremajaan kawasan bermukim. Yang keempat adalah strategi penanganan perumahan permukiman berupa rumah susun. Dan yang terakhir adalah strategi penanganan perumahan dan permukiman berupa manajemen kebencanaan dalam permukiman. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan metode luring, yaitu tatap muka secara langsung di kelas, dan juga metode daring atau melalui pembelajaran sinkronus dengan
platform Zoom Meeting dan diskusi asinkronus melalui grup WhatsApp. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran secara kolaboratif, kemudian diskusi kelompok, dan juga studi kasus. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, diupayakan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi dibentuk melalui pertanyaan dan juga tanggapan dari dosen kepada mahasiswa, dan juga sebaliknya bisa berupa pertanyaan ataupun tanggapan dari mahasiswa kepada dosen ataupun sesama mahasiswa. Selain itu, interaksi juga dibentuk melalui media pembelajaran interaktif yaitu Mentimeter, melalui word cloud, pertanyaan terbuka maupun kuis. Sehingga melalui platform ini diharapkan semakin banyak mahasiswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari tugas kelompok studi kasus dengan bobot 40%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Berikut ini adalah rekaman pembelajaran tatap maya secara sinkronus melalui platform Zoom Meeting pada salah satu materi teori dan kebijakan perumahan dan permukiman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-9 ya. Mata kuliah teori dan kebijakan perumahan permukiman. Hari ini adalah materi berkaitan dengan kelembagaan perumahan permukiman. Ini adalah bagian terakhir dari CPMK yang kedua, yaitu berkaitan dengan kebijakan dan kelembagaan perumahan permukiman gitu. Minggu depan kita sudah masuk ke ujian tengah semester ya untuk penilaian CPMK 1 dan CPMK 2. Oke, saya akan share screen sebentar. Ya, jadi ini adalah materi ke-9 ya. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan kelembagaan dalam bidang perumahan dan permukiman, kita perlu tahu dulu apa sih lingkup dari penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia gitu. Sehingga nanti kita bisa memetakan sebenarnya stakeholder yang terlibat itu siapa saja sih gitu ya. Oke, jadi kalau menurut peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan perumahan yaitu nomor 14 tahun 2016 dan kemudian ada perubahan beberapa pasal pada PP nomor 12 tahun 2021. Jadi ada 4 fungsi pokok dalam penyelenggaraan perumahan gitu. Yang pertama adalah perencanaan perumahan, kemudian yang kedua pembangunan. Lalu setelah pembangunan ada tahap pemanfaatan perumahan dan yang terakhir adalah tahap pengendalian perumahan gitu. Oke, kita nanti akan bahas satu persatu setiap tahapan gitu dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaan perumahan. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Kira-kira apa sih peran yang dilakukan oleh kelembagaan itu gitu ya terkait dengan penyelenggaraan perumahan terutama dalam tahap perencanaan. Apa saja yang dilakukan gitu. Ini Sofia, silakan. Apa itu Sofia? Mungkin peran kelembagaan dalam perencanaan perumahan sendiri mengatur jalannya perencanaan itu sendiri. Oke, mengatur jalannya perencanaan. Oke. Silakan ada lagi? Ada yang mengatur proses perencanaannya. Kemudian apa lagi? Perencanaan perumahan itu. Oke, Gabriel. Mungkin menganalisis kelebihan dan kekurangan dari rencananya, Bu. Menganalisis kelebihan kekurangan rencana. Oke. Loven. Kalau dari perencanaan mungkin menghitung kebutuhan dan kecukupan pembangunan perumahan, Bu. Oke, menghitung kecukupan. Jadi berapa sih demand-nya gitu ya? Oke. Ya, jadi yang disebutkan semuanya tadi itu memang bagian dari proses perencanaan ya. Jadi ada tadi menyusun rencana. Termasuk juga terkait dengan tadi lembaga yang mengatur ya, jadi mengelola
proses perencanaan pembangunan perumahan gitu ya mengacu pada RKP. RKP ini adalah rencana kawasan permukiman. Jadi ketika kita membangun perumahan, kita harus mengacu pada peraturan yang ada di atasnya, yaitu berkaitan dengan rencana kawasan permukiman ya, betul. Nah, kemudian rencana itu nanti ditetapkan gitu ya. Mungkin tadi Loven dan Syata Gabriel termasuk Sofia yang menyebutkan berkaitan dengan aspek-aspek analisisnya gitu ya. Nah, aspek-aspek analisis itu juga harus terangkum gitu ya dalam dokumen yang sifatnya ini normatif gitu. Atau dalam rencana, dia harus masuk gitu ya dalam rencana pembangunan gitu, baik itu rencana pembangunan jangka pendek atau jangka panjang yang sifat kemudian sekaligus juga rencana pembangunan jangka menengah. Nah, kemudian tadi dari aspek demand ya, jadi ketika kita merencanakan perumahan itu harus bisa memenuhi kebutuhan rumahnya itu berapa. Jadi kita harus perlu tahu demand-nya itu berapa gitu ya. Sehingga kita sebagai misalnya kalian di posisi sebagai penyusun rencana perumahan, ketika kita mau menyusun perencanaan perumahan itu harus disesuaikan dengan demand-nya. Nah, selain kita merencanakan kebutuhan rumahnya, rumah itu juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana ataupun utilitas umum gitu ya. Karena perumahan itu dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi harus terpadu dengan infrastruktur di kawasan tersebut gitu. Oke. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah pembangunan perumahan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan gitu misalnya? Role-nya apa sih yang dilakukan oleh lembaga itu dalam pembangunan perumahan? Mungkin ada yang mau berpendapat nggak? Silakan Sofia. Mungkin peran kelembagaan dalam pembangunan perumahannya adalah mengontrol apakah pembangunan tersebut sesuai dengan perencanaannya atau tidak. Gitu, Bu. Oke, melakukan kontrol gitu ya terhadap perumahan. Nah, nanti kita akan lihat nih, kalau kontrol itu apakah ada pada tahap pengendalian atau pada tahap pembangunan gitu. Oke, nanti kita akan lihat. Yang lain? Mungkin saya, Bu. Ini siapa ya? Salsa bilang, Bu. Salsa. Oke, silakan Salsa. Mungkin dari preferensinya masyarakat, kelembagaan melihat bagaimana masyarakat itu perumahannya itu sukanya bagaimana gitu, Bu. Kesukaannya masyarakat dilihat dari situnya juga. Untuk meningkatkan permintaannya juga, Bu. Seperti Oke, jadi ketika mungkin itu berarti tahap perencanaan ya. Jadi melihat preferensi masyarakat itu seperti apa. Mungkin akan berbeda ketika preferensi terkait dengan tata bangunannya gitu misalnya. Itu nanti mungkin bisa masuk ke tahap pembangunan. Oke, terima kasih. Siapa Salsa? Ada lagi kalau dalam tahap pembangunan itu apa sih yang dilakukan? Fadila ada? Hadir, Bu. Ya, gimana? Mungkin untuk, maaf sebelumnya nggak on cam ya, sinyalnya agak jelek. Ya. Mungkin untuk pembangunan perumahan itu yang dilakukan kelembagaan juga mempertimbangkan penataan struktur dari prasarana dan sarana yang mendukung perumahan tersebut, Bu. Oke, jadi melihat ketersediaan sarana dan prasarana gitu ya. Oke, ya. Jadi kalau dalam pembangunan perumahan itu yang pertama tidak hanya pada rumahnya saja, tapi juga termasuk infrastruktur pendukung atau prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Pola dan strukturnya seperti apa gitu ya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan pola dan struktur perumahan. Nah, nanti mungkin juga dalam mata kuliah infrastruktur kalian juga sudah belajar ya terkait geografi ruang dalam penyediaan sarana prasarana. Itu juga sangat berpengaruh gimana sih ketika pola dan struktur perumahan yang seperti apa itu misalnya dia punya sisi positif gitu dalam pengembangan prasarana-sarana untuk setiap jenis sarana prasarana gitu ya. Termasuk juga teknologi dan rancang bangunnya gitu ya. Jadi teknologi perumahannya yang seperti apa sih gitu. Sekarang banyak dikembangkan teknologi atau bahan bangunan gitu ya, bahan atau material pembangunan perumahan yang mengarah pada ramah lingkungan atau mungkin istilahnya itu adalah green building gitu ya. Jadi gimana ketika kita membangun gedung atau perumahan itu dia ramah lingkungan, punya jejak karbon yang lebih rendah gitu. Kemudian selain pembangunan rumah itu juga ada konteks peningkatan kualitas perumahan. Jadi tidak hanya pembangunan rumah yang baru aja, tapi juga rumah yang ada, misalnya nanti pada kawasan permukiman kumuh gitu ya, atau perumahan kumuh, slum, squatter gitu ya, itu ada upaya untuk penanganan atau juga penanganan ini bisa berupa nanti ada revitalisasi ataupun misalnya konsolidasi lahan dan lain sebagainya. Termasuk juga upaya pencegahannya, gimana sih supaya
kawasan-kawasan yang dia itu rawan kumuh, misalnya di bantaran sungai atau bantaran rel kereta api dan lain sebagainya, itu tidak muncul perumahan yang kumuh gitu, sehingga nantinya tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan seperti itu. Oke, nah sekarang tahap yang ketiga yaitu pemanfaatan perumahan. Jadi oke. Nah, sekarang saya ingin mengetahui dulu apa sih lembaga yang kalian tahu gitu ya yang berkaitan dengan perumahan permukiman gitu. Oke, boleh dikasih contoh. BUMD-nya apa? Contohnya. Karena BUMD itu kan banyak ya sektornya, BUMN juga banyak. P3SRS, oke. Ini yang tahu P3SRS itu adalah Persatuan Hunian Rumah Susun ya. Oke. Ini baru 12 orang. BKP4N. Apa itu BKP4N? Siapa yang menulis BKP4N? Yang menulis BKP4N siapa? Apa itu? Maksudnya siapa ini? Nggak kelihatan. Devira. BKP4N itu apa, Devira? Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional. Oke, Badan Kebijakan. Oke, ada Perumnas, ada LSM. Apa ya? DPU, oke, berarti lembaga di tingkat daerah. Ada lagi PPDPP itu apa? Siapa yang menulis PPDPP? Saya, Bu. Siapa ini? Siapa tadi? Saya belum melihat. Saya Apa itu SALSA, PPDPP? Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Bu. Oke, terkait dengan sektor pembiayaannya. Oke. Perda Kabupaten Kota. Oke, berarti mungkin Pemda atau salah ya? Karena ini lembaga ya. Perusahaan PMDN atau PMA. Oke, perusahaannya ini bidang apa sih gitu? Karena tadi kan banyak ya lingkup yang harus dilakukan gitu. BUMN, BUMD itu bisa kita jabarkan lagi. Bappenas, oke. BPIW. BPIW itu Badan Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah ya. Oke, terkait infrastruktur. BPS. Oke, BPS untuk supply terkait data permintaan bisa. Ada lagi nggak yang belum saya baca? Ini baru berapa orang ini? 25 orang. Masih ada 5 orang yang belum menulis. Kan? Satu orang bisa menulis sampai 3 ide, 3 lembaga, silahkan. Mana ya yang baru? BPU, oke, BUMD, PMDN, perusahaan dalam negeri, oke. Ada lagi? Ada yang bisa menjabarkan BUMN, BUMD apa yang bisa? Siapa? Maksudnya lembaganya? Sudah? Cukup? Oke, ada lagi. Yang tadi, Perumnas. Ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Jadi semuanya hampir benar ya. Nah, kita lihat nanti apakah ada sektor atau lembaga yang masih belum disebutkan oleh teman-teman semua. Nah, kalau dalam aturannya, jadi tipologinya itu secara umum ada 2 gitu ya. Ada lembaga pemerintah dan juga ada lembaga non pemerintah gitu. Oke, nah, jadi lembaga non pemerintah itu ada badan usaha tadi ya, BUMN, bisa juga swasta. Tadi swasta belum ada yang menyebutkan ya. Jadi tidak hanya BUMN dan BUMD, tapi juga ada sektor swasta atau badan usaha umum yang bukan milik negara atau milik daerah.
kemudian perusahaan PMD dan PMA, oke. Kemudian ada juga pengembang atau developer gitu. Kemudian ada juga kita nih sekarang, apalagi kalian ya, akademisi sebagai peneliti atau mungkin pemerhati, pengamat gitu ya, pengamat di bidang perumahan. Nah, kemudian dari sektor masyarakat ini dapat 3 SRS, atau ini adalah saya lupa ya detail singkatannya, tapi yang jelas ini adalah persatuan yang menghuni rumah susun. Jadi itu nanti untuk mengkoordinir gimana sih terkait dengan operasi dan maintenance dari rumah susun gitu. Kemudian kelompok masyarakat bisa KSM, kelompok swadaya masyarakat, ataupun nanti LSM, lembaga swadaya masyarakat. Nah, di pemerintah ini sudah jelas sih ada di tingkat pusat dan daerah, kementerian lembaga maupun di OPD di tingkat provinsi, kabupaten kota maupun sampai pada level terendah di kelurahan. Oke. Nah, apa aja sih peran lembaganya gitu ya? Oke, kita bahas yang pertama yaitu adalah pemerintah gitu. Nah, pemerintah ini ada pemerintah pusat dan Pemda. Nah, ini tugas utamanya itu adalah sebagai regulator atau pembuat regulasi gitu, atau sebagai pengatur gitu ya, atau dalam penyediaan perumahan. Termasuk dia juga punya peran untuk melakukan dukungan pendanaan. Bisa dukungan pendanaan ini melalui skema langsung gitu ya, pembangunan pembangunan perumahan maupun juga bantuan pendanaan atau pembiayaan. Nanti kalian akan mempelajari secara detail pada mata kuliah pembiayaan ya. Ada yang namanya nanti lewat skema subsidi, ada yang pakai skema FLPP, bantuan likuiditas gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga supplier perumahan ini dari sektor pemerintah. Ini khususnya untuk rumah-rumah yang sifatnya dia itu public housing atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah biasanya yang di supply oleh pemerintah gitu. Kemudian yang kedua dari sektor swasta atau BUMN, bisa berupa BUMN, BUMD, tadi perbankan belum disebutkan ya. Ini sebenarnya perbankan ini juga bisa berupa BUMD ataupun di sektor swasta. Ini kaitannya dengan pembiayaan, kemudian pengembang atau developer, termasuk juga dari sektor industri. Gitu. Sektor industri ini kadang kita temui ada industri yang memang dia menyediakan perumahan juga gitu bagi para pekerjanya. Jadi dia menjadi bagian dalam pemenuhan kebutuhan rumah juga gitu. Nah, perannya di sini adalah pengembangan kawasan. Ini terutama untuk yang pada sektor pengembang ya, ataupun BUMN yang dia ditugasi untuk melakukan pembangunan perumahan seperti tadi ada Perumnas gitu. Itu juga bagian dari sektor swasta yang titik-titik antara swasta dan pemerintah. Kemudian supaya perumahan tadi ya, supaya perumahan, kemudian dukungan pembiayaan ini tadi dari sektor perbankan maupun bisa juga dari perbankan yang dia bank swasta ataupun bank BUMN atau BUMD gitu. Kalau dulu mungkin banknya itu hanya bank BTN gitu ya yang terkait dengan penyediaan rumah atau kredit rumah. Sekarang hampir semua bank swasta itu bisa melakukan skema KPR gitu ya, atau kredit pembangunan atau kredit kepemilikan rumah gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah aspek masyarakat. Nah, masyarakat ini dia sebagai pengguna atau konsumen termasuk juga sumber inovasi gitu ya. Jadi kita lihat tadi misalnya masyarakat itu dia punya preferensi tertentu gitu ya terhadap fungsi rumahnya. Misalnya ada yang kemudian muncul perumahan yang dia itu gabung dengan fungsi perdagangan jasa, misalnya akhirnya muncullah ruko gitu. Termasuk juga fungsi estetis. Kita lihat sekarang banyak rumah dengan model-model tertentu gitu ya, arsitektur misalnya Amerikan lah atau Skandinavian misalnya atau minimalis atau tropis gitu. Nah, itu terkait dengan estetika, termasuk juga harga gitu ya, karena kita lihat di sini di Indonesia itu memang ada NJOP atau harga nilai jual objek pajak yang ditentukan oleh APR BPN gitu ya, Badan Pertanahan. Tapi untuk harga tanah itu memang masih mengikuti harga pasar juga gitu. Jadi ada faktor supply demand di sana yang sudah kita bahas kemarin di pertemuan terkait dengan ekonomi rumahan gitu. Nah, kemudian ada aspek para lembaga yang keempat atau sektor yang keempat itu sektor akademisi, yaitu salah satunya kita gitu ya di tingkat universitas. Misalnya kalian melakukan studio perumahan permukiman, itu juga bagian dari riset gitu ya, atau inovasi terkait dengan penyelenggaraan atau penataan lingkungan kawasan perumahan atau permukiman gitu. Oke, ataupun juga misalnya riset terkait dengan misalnya teman-teman kita di teknik sipil gitu ya, terkait bahan bangunan atau material yang dia itu ramah lingkungan misalnya, atau material yang dia itu mudah untuk dibongkar pasang gitu. Nah, itu mungkin nanti kalian juga akan bisa belajar di MKP-nya Bu Lintang di desain teknologi perumahan. Atau kemarin juga ya kalian sudah lihat juga di kuliah tamu yang kemarin terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh RGA. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan, silahkan, atau diskusi.
Elvina, ada Elvina? Ada, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Elvina? Atau didiskusikan? Terus untuk sekarang belum ada, Bu. Oke. Nah, sekarang silahkan login lagi tadi dalam Menti. Tadi kita sudah sedikit menjelaskan gitu ya terkait gimana sih kemudian masing-masing lembaga itu punya peran dan mereka saling bekerja sama gitu ya dalam penyelenggaraan perumahan permukiman. Nah, silahkan kalian ambil aja misalnya satu bentuk kerjasama antar lembaga dalam pembangunan perumahan permukiman gitu. Gimana sih kerjasamanya gitu? Misalnya antar siapa sih? Oh, antar Perumnaskah dengan pemerintah, kemudian bentuk kerjasamanya itu seperti apa. Nah, itu bisa tolong diberi contohnya. Oke, Perumnas sebagai developer pemerintah. Oke, jadi kerjasama antara pemerintah dengan Perumnas. Perumnas ini sebagai pengembangnya. Oke, apalagi bentuk kerjasama apa selain ini? Kerjasama antar lembaga pemerintah dengan badan usaha dalam pembiayaan, ataupun penyediaan infrastruktur ya. Jadi penyediaan infrastruktur itu bisa melalui skema KPBU gitu ya misalnya. Oke, terima kasih ada 24 mahasiswa yang sudah berkontribusi, bahkan ada yang menulis lebih dari satu jawabannya. Terima kasih ada diskusi terkait dengan tadi kelembagaan, kemudian peran lembaga, termasuk juga kerjasama yang mungkin terjadi antar lembaga, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah. Ya, ketika kita membahas terkait dengan kelembagaan perumahan dan pemukiman, itu tidak hanya pada aspek vertikal saja, gitu, dari pemerintah pusat sampai daerah, tapi juga secara horizontal, secara menyeluruh, harus melibatkan semua stakeholder, yang semuanya itu biasanya terangkum dalam tadi forum PKT, mulai dari pemerintah, non-pemerintah, swasta, BUMN, kemudian termasuk masyarakat, LSM, dan lain sebagainya, itu perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan dan permukiman, gitu. Saya cukupkan sekian, jangan lupa untuk mengisi presensi di OCW, ya, bagi yang belum. Nah, kemudian minggu depan adalah UTS. UTS rencananya kita adakan secara luring. Jadi untuk UTS nanti akan ada penilaian 2 sub CPMK. CPMK 1 berkaitan dengan konsep atau teori perumahan, dan sub CPMK 2 terkait dengan kebijakan dan kelembagaan. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah video pembelajaran salah satu materi pada teori dan kebijakan perumahan dan permukiman. Terima kasih.